This meeting is being recorded. Iya, Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Min Yungi nih dari Korea. Apa gimana ya, Kak? Boleh perkenalkan dirinya? Itu nama bahaya sih. Perkenalkan, nama aku Ayu. Aku dari Indonesian Banking School di Jakarta Selatan. Oke. Ternyata ada K-popers yang bergabung hari ini. Oke, kalau boleh tahu webinar ini tahu dari mana nih, Kak? Di sharing sama teman sih. Oke, luar biasa sekali. Oke, selamat bergabung webinar hari ini ya, Kak. Oke, tadi K-popers ya. Sekarang saya mau mencari lagi nih, apakah ada lagi kakak-kakak muda yang suka K-pop? Saya mau mengajak ngobrol Pak Fadli Omira Harjo. Boleh menyalakan kameranya? Halo Pak Fadli, Omi. Selamat pagi. Oke, mungkin sedang connecting ya. Ya, saya melihat ada partisipan lagi yang on cam nih. Selamat pagi Pak David. Pak David Eko Pramono, selamat pagi. Selamat pagi Pak, bisa mendengar suara saya? Oke. Mungkin belum connecting dengan audionya ya, tidak apa-apa. Kita ajak. Ya, oke. Tidak apa-apa. Sekali lagi Pak David Eko Pramono bisa untuk meng-unmute. Kita mau ngobrol sedikit nih Pak. Hai Pak. Kami aturkan. Oke, baik. Mungkin sepertinya Pak David tidak bisa mendengarkan suara saya, tidak apa-apa. Saya mau ajak ngobrol kepada Kak Gisela. Selamat pagi, Kak. Oke, tidak apa-apa. Kepada Kak Eka Novianti Abdillah. Selamat pagi, Kak. Oke, tidak apa-apa. Kita langsung saja mulai ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Nggak apa-apa, malu-malu, tidak apa-apa. Sebelumnya sebelum mulai webinar ini, saya mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk menyalakan kameranya ya, supaya kita bisa melihat satu sama lain dengan baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kak Celita Cahyaning Tias, selaku brand owner dari Milea Lab, Bu Yeni Widiasari, selaku Business Support GM ITC, Pak Lutfi Ibrahim, selaku ETS Approved Facilitator and Teacher Coordinator ITC Group, Bu Dio Andespa Putrika Dewi SPDI, selaku pendidik SMPN 1 Sungai Selan, dan pendekat PR Milea Lab Bangka Belitung, serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang sudah hadir pada kesempatan berbahagia ini. Salam bahagia, saya Kristifani Selin Kristek sebagai MC pada hari ini yang bertemakan How to Improve English Skills and Introducing TOEFL Young Student Series and TOEIC. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan webinar pada hari ini. Akan diawali dengan pembukaan, kemudian Introduction Milea Lab oleh Kak Celita Cahyaning Tias, serta Introduction ITC oleh Kak Yeni Widiasari, dilanjutkan pembacaan profil narasumber, webinar dengan tema How to Improve English Skills and Introducing TOEFL Young Student Series and TOEIC, diikuti dengan sesi tanya-jawab, kemudian Grand Launching Program Milea Lab X ITC dan informasi program, dan akan diakhiri dengan foto bersama. Baiklah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mari kita simak Introduction Milea Lab oleh Kak Celita Cahyaning Tias, selaku brand owner Milea Lab. Kepada Kak Celita, saya persilahkan.
Halo, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih untuk Selin atas kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jelita Cahyaningtyas selaku brand owner dari Millennium Lab. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, kemudian juga teman-teman baik dari peserta didik, mahasiswa yang sudah join webinar pada hari ini. Semoga nanti informasi yang dicari bisa didapatkan ya sesuai dengan keinginannya. Baiklah, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Baik, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai Mila Lab. Jadi Mila Lab ini merupakan virtual reality platform untuk pendidik dan peserta didik, yang mana pendidik ini nanti dapat membuat konten VR sesuai dengan mata pelajarannya, yang mana nanti bisa diakses oleh peserta didik menggunakan smartphone. Sebelum saya menginformasikan lebih lanjut mengenai Mila Lab, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu mengenai Shinta VR. Jadi Mila Lab ini merupakan salah satu bisnis unit dari Shinta VR, yang mana Shinta VR ini merupakan virtual reality company yang paling impactful di Indonesia, sudah berdiri sejak tahun 2016, yang mana kita sudah banyak sekali mengerjakan project B2B services di lebih dari 12 negara dengan total 120 project. Yang mana di sini ada beberapa founder dan co-founder, jadi ada Pak Kirasu selaku founder dan president director, ini merupakan lulusan dari Waseda University Jepang, kemudian ada Pak Endres Rizky selaku founder dan managing director dari University of Indonesia, dan yang terakhir ada Pak Andrew S. Puika selaku co-founder dan juga Chief Technology Officer yang memang lulusan dari Aachen, Jerman. Jadi memang satu alma mater dengan Pak Habibie yang memang berfokus untuk mengambil S2-nya di bidang virtual reality. Kita sudah banyak berkolaborasi baik dengan berbagai industri dari oil and gas, market research dan lain sebagainya dan juga dengan kementerian. Oke, untuk Mila Lab sendiri kita memiliki beberapa value, yang mana yang pertama pedagogical technology approach, yang mana ini memang Mila Lab sendiri tidak merupakan teknologi yang berusaha masuk ke pendidikan, tetapi tentunya kita juga memiliki advisor pedagogi. Jadi advisor kami itu bernama Profesor Ricardus Eko Indrajit, yang mana dengan beliau ini kita membuat teknologi yang memang berdasarkan dari pedagogi itu sendiri. Kemudian kita bisa digunakan oleh bervariasi metode dan juga pembimbingan, dan serta yang paling penting adalah kita community based platform gitu. Jadi pengembangan platform kami tentunya didasari oleh komunitas kita, dan juga komunitas kami ini yang bernama Pendekar VR sangat aktif untuk menyebarkan praktik baik virtual reality di seluruh wilayah Indonesia. Kalau berbicara mengenai VR, mungkin nanti akan diinformasikan lebih detail ya oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dio selaku pendekar VR kita juga, gimana sih beliau mengimplementasikan virtual reality. Tapi untuk informasi dasar bahwa kenapa sih VR ini dibutuhkan di dunia pendidikan gitu ya. Jadi sebenarnya salah satu riset dari Nielsen yang mana ternyata demand dan supply dari virtual reality ini memiliki gap yang cukup tinggi, yang mana demand penggunaan VR di dalam dunia pendidikan sekitar 80%, tetapi supply kontennya hanya sekitar 20%. Gitu. Nah, kenapa? Ternyata memang tadi kurangnya konten-konten virtual reality untuk pendidikan, karena sebenarnya konten VR ini sangat dibutuhkan karena memiliki beberapa manfaat. Jadi terbukti dari beberapa penelitian baik secara internasional maupun di Indonesia sendiri bahwa VR ini bisa meningkatkan beberapa aspek. Gitu ya. Jadi dari daya fokus, daya pemahaman, kemudian juga bahkan mengefisienkan untuk alat ajar dan lain sebagainya. Nah, mungkin izinkan saya terlebih dahulu untuk sedikit memperlihatkan video profil dari Mila Lab. Kita saksikan terlebih dahulu.
Jadi tadi seperti yang dilihat bahwa Milalab ini platform pembuat teknologi virtual reality ya, khusus untuk dunia pendidikan. Seperti video yang tadi, bahwa sesimpel kita drag and drop saja, nanti Bapak Ibu pendidik maupun mahasiswa, kemudian peserta didik bisa membuat konten VR-nya secara mandiri, gitu ya. Jadi sesimpel itu, tidak perlu coding dan lain sebagainya. Nah, untuk Milalab sendiri kita memiliki 2 sistem. Jadi Milalab Creator ini khusus untuk membuat konten VR-nya, kemudian Milalab Viewer ini khusus untuk mengakses konten VR yang sudah jadi gitu ya, sudah selesai. Yang mana kita memiliki poin plusnya adalah kita memiliki data dashboard behavior, yang mana ini sebenarnya banyak sekali digunakan untuk beberapa penelitian mengukur dampak kira-kira apa saja gitu yang dihasilkan oleh teknologi virtual reality. Yang mana data dashboard behavior-nya mungkin bisa kita lihat di sini. Ketika user mengakses konten VR, tidak hanya mereka bisa mengaksesnya saja, tetapi untuk penelitinya ataupun untuk penggunanya gitu ya, bisa meneliti nih kira-kira mereka itu mengaksesnya seperti apa gitu, karena kita bisa melihat berapa banyak aset 3D yang mereka interaksikan, kemudian jika ada video, berapa lama video yang mereka saksikan, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa meneliti journey-nya, apakah mereka cukup memahami konten yang sudah kita buat, atau ada aspek-aspek yang memang mereka lakukan pengulangan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita memiliki data dashboard-nya. Kemudian kalau berbicara tadi penelitian, ada beberapa penelitian yang di luar dan juga di Indonesia. Untuk Milalab sendiri, kita juga sudah melakukan penelitian untuk memvalidasi apakah Milalab ini memiliki dampak baik gitu ya untuk dunia pendidikan. Yang mana pada tahun 2020 hingga 2021 kita meneliti kurang lebih dari 1.800 peserta didik di 10 provinsi Indonesia, yang mana kita mengukur daya pemahaman, kemudian juga emosi positif serta hasil belajarnya seperti apa menggunakan virtual reality. Jadi kita membandingkan antara teknologi VR yang digunakan oleh peserta didik juga dengan peserta didik yang hanya menggunakan metode konvensional gitu ya, yang mana ternyata hasilnya menggunakan virtual reality Milalab ini bisa meningkatkan daya pemahaman hingga 94%, kemudian emosi positifnya 80%, dan hasil belajarnya hingga 38% gitu. Jadi bahkan ada beberapa case study di sekolah gitu ya, yang mana bisa meningkatkan nilai terendah dari peserta didik hingga 100%. Kemudian di sini ada beberapa achievement dari Milalab, jadi tidak hanya mendapatkan achievement dari Indonesia saja, tetapi kita juga mendapatkan beberapa rekognisi di dunia internasional. Jadi kalau di Indonesia sendiri kita mengikuti beberapa akselerator seperti Go Startup Indonesia, juara 1 untuk Jakarta Region, kemudian untuk Sinergi BCA, kemudian juga untuk Think Telkomsel, dan tahun 2021 kemarin kita terpilih oleh Ministry of Creative Economy and Tourism sebagai salah satu delegasi dari Indonesia mewakili XXXW 2021 di Texas. Kemudian juga di tahun 2022 Milalab yang diwakili oleh Sinta VR sebagai holding company-nya ini menjadi salah satu teknologi pioneer yang dipilih secara resmi dan langsung oleh World Economic Forum. Kemudian untuk Milalab juga kita terpilih menjadi salah satu inovator di Live Global 2022, dan bahkan untuk use case Milalab sendiri di sekolah-sekolah Indonesia khususnya vokasional ini diangkat oleh UNESCO UNEVOC Jerman. Jadi pada acara BILT Learning Lab, jadi kita mengundang pendekar-pendekar VR kita yang mana sudah mengimplementasikan virtual reality di sekolah-sekolah untuk menginformasikan kira-kira use case mereka seperti apa. Gitu. Jadi bahkan use case kita sudah diangkat di Jerman. Jadi mungkin kita harus berbangga ya Bapak Ibu, jadi virtual reality di Indonesia ternyata sudah cukup maju gitu. Nah, kalau untuk penggunanya sendiri, kita sudah digunakan lebih dari 20 user, kemudian sudah mensertifikasi lebih dari 8.700, digunakan oleh 1.500 sekolah, baik komersial maupun non-komersial, dan juga sudah lebih dari 300 pendekar VR kita. Untuk program kolaborasi, kita banyak melakukan kolaborasi program, jadi seperti kita melakukan atau mengadakan program 100 sekolah pionir VR, jadi kita menciptakan 100 sekolah yang memang menggunakan virtual reality di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021, bekerja sama dengan Siamolek, kemudian Pusdatin Rumah Belajar, dan tentunya berbagai organisasi pendidikan seperti IGI, PGRI, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga membuat 1.000 guru ahli
ahli VR yang mana kita menciptakan 1000 guru dalam membuat konten VR dan menguji cobakannya kepada peserta didik. Kemudian juga kita menciptakan virtual reality ambassador bekerja sama dengan Putra Sampurna Foundation, dan juga bahkan untuk kementerian kita berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo, kemudian juga Kementerian Kemdikbud ya Bapak Ibu, yang mana kita melakukan program digitalisasi sekolah sejak tahun 2021 hingga 2023 ini di berbagai wilayah Indonesia menjadi wilayah target dari pihak Kominfo dan juga Kemdikbud. Jadi sudah cukup banyak kegiatannya. Kemudian kalau untuk pendekar VR sendiri mungkin Bapak Ibu nanti yang penasaran gitu ya, apa sih pendekar VR dan lain-lain, karena kebetulan hari ini juga pendekar VR kita yang akan menyampaikan materinya gitu ya. Jadi kita memiliki pendekar VR itu kepanjangan dari pendidik kota kabupaten VR, yang mana memang beliau-beliau ini sudah mengimplementasikan virtual reality di kesehariannya di dalam kelas gitu ya. Jadi mereka sudah mengimplementasikan setiap harinya, bahkan sudah mengukur dampaknya dengan studi kasus yang mereka lakukan. Nah, ini peta persebarannya, jadi mungkin nanti Bapak Ibu jika yang tertarik gitu ya untuk bergabung menjadi pendekar VR, nanti boleh mengikuti workshop Mila Lab, kemudian nanti bisa bergabung dan mendaftar gitu ya di beberapa wilayah yang sudah tersebar maupun di wilayah-wilayah baru. Nah, kalau untuk sekolah dan university partners-nya kita sudah digunakan di berbagai sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, seperti beberapa SMA, SMK, SD, SMP yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat di layar. Dan juga kalau universitas kita juga sudah melakukan beberapa kerjasama seperti dengan Pradita University, kemudian juga dengan UPH, dengan Universitas Negeri Malang, dan lain sebagainya. Kemudian ini beberapa partner, jadi selain dengan kementerian, tadi ya Kominfo, Kemdikbud, kemudian juga kita berkolaborasi dengan organisasi pendidikan seperti Seamolek, kemudian juga ada Ikatan Guru Indonesia, PGRI, dan juga beberapa LMS maupun komunitas pendidik. Kurang lebih seperti itu penjelasannya mengenai Mila Lab. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin sengaja maupun tidak sengaja. Saya kembalikan kepada Selin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jelita untuk introduction dari Mila Lab ya. Seperti yang Kak Jelita katakan tadi, bahwa Mila Lab merupakan platform teknologi digital yang bergerak di bidang teknologi pendidikan. Nah, dari Mila Lab sendiri memberikan impact yang sungguh luar biasa bagi peserta didik ya. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan boleh banget nih untuk mempelajari Mila Lab secara lengkapnya di sosial media Instagram @milialab dan website www.milialab.com. Baik, berikutnya mari kita simak Introduction ITC oleh Kak Yeni Widyasari selaku Business Support GM ITC. Kepada Kak Yeni, saya persilahkan. Baik, selamat pagi. Terima kasih Selin untuk waktunya. Kita langsung saja, saya share screen. Bentar. Senang sekali ya pagi ini kita bisa berkolaborasi dengan Mila Lab ya, dengan berbagai program yang luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Mbak Jelita gitu. Jadi langsung saja kita berkenalan dengan International Test Center, biasa disingkat menjadi ITC. Nah, ITC ini kita memiliki visi misi yang cukup simple ya dan mudah diingat, yaitu Confidence for Everyone. ITC sendiri sudah berdiri sejak tahun 2004 dengan menyediakan program dan juga layanan ya untuk meningkatkan confidence level dari SDM di Indonesia. Tentunya melalui program-program HR development seperti pembelajaran dan juga sertifikasi program yang diakui secara internasional. Dalam menjalankan layanannya, ITC juga memiliki 5 value. Yang pertama adalah reliable, kemudian ada safe and secure, ada quality, kemudian customer centric, dan juga humble. Saat ini ITC dipercaya oleh beberapa organisasi internasional sebagai representatif di Indonesia yang tentunya memiliki program yang berstandar internasional dan diakui secara global. Ada ETS, Educational Testing Service, untuk program-program English Assessment seperti TOEIC dan juga TOEFL. Kemudian kita ada Certiport untuk program-program di bidang digital literacy seperti IC3, kemudian ada Adobe dan juga Microsoft. Kita juga mempunyai international partner yaitu Telegen untuk
HR Development Program ya, kemudian kita ada CGFNS International untuk Nurse Certification, kemudian kita juga ada EduSoft untuk program English Discoveries. Ini adalah online learning gitu untuk peningkatan bahasa Inggris. Kemudian ada Pingus English, ada Direct English, dan juga ada Prometrics untuk program-program mendigitalkan soal, dan juga ada Japan Language Program dari Prometrics. Kemudian ada TribeDX untuk program-program seputar cyber security. Nah, dalam memberikan layanan terhadap Indonesia, kami memiliki yang disebut ITC Preferred Network. Ini merupakan perpanjangan tangan dari ITC untuk lebih dekat melayani market ataupun customer di Indonesia di daerah-daerah tertentu. Misalnya, kami memiliki IPN di Surabaya, di Bali, dan daerah lainnya. Kemudian kami juga memiliki namanya CTAS, Certified Test Administration Site. Ini adalah test center ya untuk program-program English Assessment seperti TOEIC dan juga TOEFL IBT. Kemudian kita memiliki namanya Certiport Authorized Testing Center, kita biasa disingkat menjadi CATC. Ini merupakan test center untuk mengadminister program-program ataupun sertifikasi IT dari Certiport. Nah, ITC sendiri, International Test Center, juga memiliki beberapa business unit yang tergabung menjadi ITC Group of Companies. Kita memiliki inti teladan cendekia yang berfokus untuk menyediakan program-program atau solusi untuk assessment dan juga program development kompetensi untuk IT ya, ICT skills gitu. Lalu kita juga memiliki Yayasan Teladan Cendekia Indonesia yang berfokus untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas sosial untuk di preschool education dan juga public school. Ada Direct English atau Direct Language Solution, ini kita menyediakan course ya untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggris dalam bentuk classroom activities. Ada Daya Talenta Indonesia atau DTI, kita berfokus untuk program improvement di HR. Kita juga mempunyai Pingus English yang menyelenggarakan Interactive English Course Program for Kids. Lalu ada PT Sarana Cendekia Indonesia atau SCI, dan ini menyediakan solusi ataupun alat-alat pembelajaran, misalnya buku ataupun learning tools yang lainnya. Seperti itu. Nah, layanan kami, kita mengadopsi pathway, yaitu full pathway approach ya. Jadi kita ada pathway-nya adalah learn, practice, dan juga certify. Jadi misalnya kita ingin mengambil hasil akhirnya TOEIC ataupun TOEFL IBT atau assessment lainnya, jangan khawatir karena ITC mempunyai program-program untuk mensupport assessment tersebut. Kita bisa belajar terlebih dahulu untuk meningkatkan skill-nya dan juga kita bisa mengambil practice test-nya agar nanti kalau kita misalnya punya goals nilai tertentu, itu bisa tercapai secara maksimal dengan pathway ini, learn, practice, dan juga certified. Untuk pengguna layanan ITC sendiri, ini adalah beberapa contohnya, namun kami memang untuk pengguna layanan kami banyak dari education sector, kemudian ada corporate, dan juga tentunya ada government juga. Ini ada beberapa contoh pengguna layanan kami dan masih banyak lagi seperti itu. Dan fakta dan informasi mengenai pengguna layanan kami juga saat ini 9 of the 10 best pilot school di Indonesia itu menggunakan layanan dari ITC untuk program recruitment dan juga English training program. Kemudian 60% dari BUMN di Indonesia menggunakan TOEIC ya untuk rekrutmen proses, promotion proses, dan juga proses seleksi. Lalu 8 dari best state polytechnic di Indonesia juga menggunakan TOEIC untuk ini ya SKPI ya, biasanya untuk kelulusan gitu. Dan 1.274 SMK di 306 kabupaten ini under Direktorat Vocational School MOI ini juga menggunakan TOEIC untuk para graduates-nya. Yang tahun ini kita juga melaksanakan program ini TOEIC fasilitasi TOEIC untuk siswa SMK di 2023.
Kemudian ada top 10 oil and gas company di Indonesia seperti Pertamina, Chevron, Badak LNG, dan lainnya itu menggunakan TOEIC sebagai assessment dan juga recruitment tools. Nah, demikian untuk perkenalan dari ITC. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Selin ya. Terima kasih Kak Yeni atas introduction terhadap ITC. Nah, saya mau lihat nih berapa banyak yang penasaran dengan ITC dan proses persiapan TOEFL. Boleh minta reaction-nya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya? Saya mau lihat nih, kasih reaction-nya dong buat yang lagi kepo ataupun sedang pusing apa ya fungsinya TOEFL dan sebagainya. Oke, saya melihat banyak reaksi ya. Jadi tidak perlu khawatir, silahkan cek informasi secara lengkapnya di sosial media Instagram @itc.id. Baik, setelah pembukaan dan perkenalan mengenai Millennial Lab dan ITC, mari kita bahas sedikit tentang tema webinar kita hari ini yang berjudul How to Improve English Skills and Introducing TOEFL Young Student Series and TOEIC. Semakin berkembangnya zaman, kemampuan berbahasa Inggris semakin dituntut untuk bisa dikuasai oleh setiap orang ya. Begitupun teknologi, terutama virtual reality dalam dunia pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengembangkan skill berbahasa Inggris dan sertifikasi? Atau bagaimana cara memanfaatkan virtual reality untuk meningkatkan motivasi belajar? Semua pertanyaan tersebut akan dijawab oleh narasumber-narasumber keren kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita berkenalan terlebih dahulu yuk dengan narasumber pertama hari ini, yaitu Pak Lutfi Ibrahim selaku ETS Approved Facilitator and Teacher Coordinator ITC Group. Seperti yang sudah terlihat di layar masing-masing oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, Pak Lutfi Ibrahim, ETS Approved Facilitator and Teacher Coordinator ITC Group, memiliki edukasi di tahun 2011 sampai 2015 sebagai English Education Program Universitas Negeri Jakarta, dan pengalaman yang dimiliki oleh Pak Lutfi Ibrahim sungguh luar biasa ya. Di tahun 2012 sampai 2014 sebagai Interpreter Aminef, 2015 sampai 2016 Training Administrator di Medco, 2016 sampai 2019 English Teacher NEC, 2019 sampai sekarang menjadi Teacher Direct English Indonesia. Baiklah, kepada Pak Lutfi akan saya persilakan membawakan materi mengenai how to improve English skills. Kepada Pak Lutfi, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Selin ya sudah memberikan kesempatan buat saya dan ITC dan juga Direct English untuk memberikan perspektif saya dalam improving our English ya. Mungkin dari awal saya mungkin saya tidak perlu mengconvince teman-teman di sini yang hadir di sini bahwa English itu penting ya. Saya rasa dari kehidupan sehari-hari itu sudah kita rasakan sendiri gitu ya. Dari tadi ya teman-teman seperti Kak Ayu kalau tidak salah tadi yang salah seorang K-popers di sini ya tadi ya yang ditanya oleh Mbak Selin tadi. Kayak K-popers gitu kan misalnya kita mau ngerti lirik lagunya, saya rasa yang pertama keluar tuh translation-nya dari Korea ke bahasa Inggris duluan. Itu saya rasa itu yang paling cepat gitu loh. Itu yang kayak gitu aja walaupun kita mungkin fokusnya bukan bahasa Inggrisnya gitu ya ke Korea atau mungkin ke Jepang gitu, mungkin seperti manga atau komik gitu ya, kayaknya translation yang paling cepat itu bahasa Inggris. Makanya dari hal-hal kehidupan sehari pun ya, dari entertainment terutama gitu ya, penting banget kita mengerti bahasa Inggris gitu loh. Saya rasa itu semua sudah kita rasakan sendiri gitu loh, film-film, movie-movie, karena yang paling cepat bahasa Inggris. Nah, untuk pertanyaan hari ini nih ya, sambil saya mungkin mencoba screen share saya ini, mudah-mudahan teman bisa kelihatan. So how do we improve our English gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke pertanyaan diri sendiri dulu nih. Where do we want to go? Kita mau kemana sih sebenarnya? Gitu. Tujuan kita mau ngapain dulu nih? Kita pertama-tama penting untuk paham dulu nih arahnya mau kemana. Karena pada dasarnya untuk improve our English ya kita perlu sertifikasi gitu. We have to know ourselves, we have to know our skills. Posisi kita di mana sih sekarang dalam kemampuan berbahasa Inggris and so much more gitu ya. Jadi ada pentingnya kita pahami dulu where do we want to go, kita mau kemana gitu ya. Saya tahu teman-teman di sini dari berbagai kalangan, tadi kayak ada yang masih SMA, ada yang sudah kuliah, ada yang mungkin yang sudah bekerja di sini. So I know
most of you will have different goals gitu. Teman-teman ini saya rasa tujuannya mungkin berbeda-beda. Gitu ya. Walaupun mungkin di ini yang sama, I understand that you guys have different goals gitu. Dan ini yang nanti kita akan coba tackle hari ini. Dan karena ketika kita ngomongin improve our English, kita mesti tahu dulu kita di mana sekarang dan tujuan kita kemana. Ya, jadi mulai dari situ dulu pelan-pelan. Don't jump ahead ya. Kita pelan-pelan dari situ. Jadi hari ini saya akan membawakan dan mungkin sedikit membagi info 2 sertifikasi yang mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu TOEFL, fokusnya which is a test of English as foreign language ya, dan juga TOEIC gitu ya. Dan fokus TOEFL hari ini mungkin yang akan saya jelaskan adalah yang student series gitu ya, yang nanti fokusnya memang sifatnya adalah akademik gitu. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah dengar ya TOEFL sama TOEIC gitu ya. And I'm sure you guys have questions nih, terutama mungkin buat teman-teman yang belum pernah ngambil nih kedua tes ini nih. TOEFL itu apa sih? TOEIC itu apa sih? Probably the first thing that come up in your head ya, hal pertama yang teman-teman pikirkan ketika mendengar 2 kata ini, TOEFL sama TOEIC. Oke, ini kayaknya tes bahasa Inggris nih. And you guys are right, kalau teman-teman pikir, ya ini kan tes bahasa Inggris, tapi sebenarnya fokusnya berbeda. Ketika kita ngomongin TOEFL sama TOEIC, yes, they are both English test, dua-duanya adalah tes bahasa Inggris, cuma fokus mereka, konten mereka itu berbeda. Jadi, balik lagi ke how to improve our English lagi tadi ya. So, where do you want to go? Kita mau kemana nih? Mungkin sekarang saya mau bahas TOEFL dulu nih. TOEFL itu fokusnya adalah akademik. We know TOEFL itu English itu important ya for young learners, buat anak-anak muda dan bahkan buat yang lagi kerja juga gitu. Nah, di sini TOEFL itu makanya kunci untuk meraih sukses dan membuka opportunity dalam konteks lingkungan akademik. Gitu ya. Terutama ketika kita bicara teman-teman yang masih muda di sini, mungkin yang masih sekolah, mungkin ada di sini yang masih SD atau ada yang sampai SMA bahkan gitu ya, umurnya masih antara teenagers to young adults gitu ya. Penting mulai dari sekarang gitu. Ketika teman-teman sudah paham bahwa oke, English is important for me, ini penting bagi saya untuk menguasai bidang ini, ada baiknya mulai dari sekarang nih. Ya. Karena ini dipakai ketika TOEFL itu dipakai ketika dalam konteks akademik, ketika teman-teman mungkin mau ke kuliah di luar negeri, ketika teman-teman mau mungkin apply ke sekolah-sekolah internasional gitu ya, karena itu kan dipakai sebagai sertifikat yang sah gitu untuk konteks akademik. Itulah TOEFL gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, TOEFL itu ada beberapa jenis. Mungkin teman-teman beberapa kali pernah dengar ya, ada TOEFL IBT, TOEFL ITP. So what's is that gitu. Sebenarnya itu yang mungkin saya pengen coba kasih pemahaman ya, bahwa sebenarnya memang ada beberapa jenis, dan again we have to know where do we want to go nih, gitu ya. Yang terbaik buat saya yang mana? Gitu. Ketika kita sudah tahu nih, oke, saya mau coba kuliah di luar negeri misalnya, I want to go abroad. Jadi mana nih yang terbaik buat saya? Atau saya mau apply di sekolah ini, lebih baik saya ambil yang mana? Ini saya harap dengan teman-teman mengikuti pelatihan ini, nanti teman-teman dapat perspektif and know where to go, dan tahu nanti apa yang harus diambil gitu ya. Teman-teman lihat di sini, TOEFL itu memang pada dasarnya menguji ya, mengakses, menilai skill dari 3 domain, yaitu academic, navigational, dan social interpersonal. Maksudnya di sini adalah TOEFL itu pada dasarnya konten-konten soalnya gitu ya, akan bersifat hal-hal yang mencakup kehidupan akademik. Saya bisa kasih contoh, misalnya di TOEFL IBT nanti ada soal-soal yang audionya itu dia mencakup percakapan antara dosen dengan student-studentnya gitu loh. Jadi makanya akan mencakup lingkungan akademik. Inilah TOEFL gitu ya. Dan TOEFL Primary, TOEFL Junior, TOEFL ITP, TOEFL IBT, semuanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, levelnya memang berbeda-beda nih, dan tujuan berbeda. Karena kalau dari Primary memang diutamakan untuk orang yang masih muda-muda nih, dari umur 8 sampai ke atas gitu ya. And then TOEFL Junior juga
semakin naik levelnya dan usia targetnya pun berubah gitu, naik lagi gitu. Jadi ini memang teman-teman wajib tahu nih bahwa nanti posisi saya di mana dan apa yang saya harus ambil, harus mengerti gitu loh. Karena nanti kalau misalnya teman-teman mungkin yang sudah agak advance, nanti mungkin teman-teman bagusnya ngambil IBT karena IBT diperuntukkan untuk international standard secara global gitu ya. Kalau teman-teman mau go abroad, biasanya memang yang diambil TOEFL IBT. Teman-teman mau kuliah di luar gitu ya, di US, di UK, so much many other countries, teman-teman biasa fokusnya memang ngambil TOEFL IBT. Nah, tapi sebelum teman-teman TOEFL IBT pun, misalnya teman-teman dalam posisi yang masih muda nih, masih sekolah, masih SD, SMP, masih SMA, atau bahkan SMK sekalipun, teman-teman punya kesempatan untuk belajar dulu nih, jadi diawali dengan preparation yang bagus dengan TOEFL Primary dan TOEFL Junior. Karena dengan teman-teman mengikuti step-step ini lebih mempersiapkan teman-teman nanti ketika menghadapi dunia luar, gitu, menghadapi sertifikasi yang skalanya benar-benar internasional. Jadi di sini kenapa TOEFL itu ada banyak nih serinya gitu ya. Karena memang kita ITIAS ini mempersiapkan studentnya mulai dari muda nih, mulai dari dia sekolah dasar sampai dia akan kuliah gitu. Makanya konteksnya sangat akademik sekali ketika kita bicara soal TOEFL. So di sini yang student series memang akan membantu teman-teman yang masih muda, atau mungkin nanti ada saudara-saudaranya yang masih muda atau mungkin anak-anaknya, ketika dia ikut yang student series ya, terutama yang primary dan junior, itu akan membantu confidence mereka. Jadi yang student series ini memang fokusnya adalah untuk students yang antara umur 8 sampai 16 tahun. Dia menguji kemampuan membaca, mendengar, dan of course speaking secara global. Nah, mungkin teman bertanya, kan ada juga tes di sekolah-sekolah lain. Nah, yang membedakan mungkin ya, dan yang bikin ini spesial dari tes-tes lainnya adalah ketika teman-teman di-assess atau melakukan tes menggunakan Young Student Series, entah itu junior atau primary, berarti teman-teman dapat assessment-nya dalam skala global. Which mean nanti standarnya sudah bukan level nasional Indonesia lagi, cuma sudah dalam skala internasional. Mungkin nanti jadi teman-teman ketika dapat nilai, sudah bisa melihat, oh posisi saya, posisi anak-anak saya, atau posisi saudara saya, ini secara internasional sudah kelihatan. Gitu. Itu fungsi utamanya, jadi kelihatan. Karena berbeda mungkin dari tes di sekolah, atau di rumah, atau mungkin tes-tes lainnya, di sini sudah kelihatan kemampuannya secara global. Gitu. Itu yang nanti jadi perspektif tambahan. Mau kemana kita gitu ya. Makanya sama dan persiapan juga untuk TOEFL IBT, which is the prima donna test ya untuk teman-teman mungkin yang berniat nanti kuliah di luar negeri atau melanjutkan tujuan akademiknya gitu ya di tahap yang lebih ini lagi. Nah, jadi yang student series ini dibagi menjadi dua, yaitu primary dan junior ya. Primary ini memang untuk yang masih muda-muda ini for ages 8 plus gitu ya. Jadi untuk yang 8 tahun dan memang fungsinya untuk mengembangkan teman-teman yang muda, anak-anak yang muda ini untuk terbiasa dan confidence juga gitu. Percaya diri untuk menggunakan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Baik itu skill pasif, reading sama listening, maupun skill aktifnya yang speaking gitu ya. Jadi makanya ada tes reading, listening dan juga tes speaking juga nih untuk primary gitu. Sedangkan junior adalah level selanjutnya dari primary untuk umur 11 ke atas gitu ya. Again, ini diperuntukkan untuk academic content dan juga membuka peluang-peluang lain nih untuk sekolah di luar negeri, sekolah internasional, dan of course tujuan-tujuan akademik lainnya. Dan inilah yang disebut TOEFL Young Student Series ya, bahwa teman-teman di sini yang masih muda ingin build confidence, ingin persiapan lebih untuk menuju TOEFL IBT, this is what you want to go. Gitu ya. Buat teman-teman yang masih sekolah, masih masih persiapan kuliah gitu ya, teman-teman mungkin mau join nih program Young Student Series karena nanti kelihatan posisi teman-teman
at least kemampuan berbahasa Inggrisnya itu di mana secara level gitu ya. Jadi banyak sekali benefits yang ditawarkan di primary test gitu ya untuk TOEFL. Karena yang dinilai itu macam-macam. Apa namanya? Mulai dari kemampuan, tadi seperti saya bilang, kemampuan reading, kemampuan listening, and then of course kemampuan speaking. Jadi teman-teman dapat assessment, dapat perspektif, oh saya ada di sini nih kemampuan secara internasional. Itu berharga banget karena nanti kita tahu opportunity kita kemana gitu. Peluang-peluang kita di mana aja. Kalau sudah dari muda, sudah dari masuk sini, semakin kelihatan gitu ya. Dan saya mau kasih tahu juga nih, konten yang ada di TOEFL Primary itu, ya ini nih, mudah-mudahan teman-teman kelihatan ya. Jadi ada beberapa step gitu ya. Ini step ini maksudnya tergantung dari level teman-teman sendiri di mana gitu ya. Dan juga ada speaking test juga of course dari TOEFL itu sendiri. Dan itu memang dipisah untuk tesnya sendiri ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini jumlah pertanyaannya, testing time-nya itu sudah disesuaikan sedemikian rupa supaya standarnya standar internasional. Jadi ketika teman-teman melakukan tes ini, standarnya sudah tes internasional. Sudah dilakukan oleh berbagai negara yang memang approve TOEFL gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat CEFR di situ ya, mungkin teman-teman ada yang tidak familiar dengan CEFR itu apa sih? Mungkin secara singkat saya mau jelaskan CEFR itu adalah standarnya internasional ya, ketika kita menilai student skills in using English. Ketika menggunakan kemampuan bahasa Inggris, yang digunakan adalah CEFR. Itu range-nya dari A1 sampai B3 gitu. Mulai dari yang paling basic sampai yang paling advance gitu ya. Jadi seperti saya bilang sekali lagi, standarnya sudah internasional, jadi kelihatan di situ ya. Dan kita sudah pasti dapat sertifikat ataupun detailed score report. Jadi laporan skill-nya pun juga dapat nih ketika kita melakukan tes TOEFL gitu ya. Dan teman-teman mungkin bisa, kalau misalnya penasaran, itu score report-nya seperti apa sih TOEFL? Nah, seperti ini. Teman-teman mudah-mudahan kelihatannya sekarang bahwa kita dapat laporan yang cukup komprehensif itu, mengenai dari reading sampai listening gitu. Nanti sesuai dengan hasilnya, itu pun ada bintangnya juga dikasih. Kira-kira posisinya di mana nih? Young student ini, siswa yang masih muda ini, kira-kira posisinya di mana? Itu kelihatan. Jadi dari sini, saudara-saudara kita yang masih muda mungkin, atau anak-anak kita nanti yang masih muda, ini kelihatan banget. Oke, where should we go from here? Dari sini kita kemana nih? Apa yang mesti kita lakukan? Oh, reading-nya kayak perlu perbaikan, atau mungkin listening-nya perlu ditingkatkan. Itu jadi nanti kelihatan banget dari sini. Ya. Dan speaking-nya pun juga ada, kurang lebih sama seperti ini, dan dia dikasih medal seperti itu ya ceritanya. Paling bagus sampai mau 5 medal di situ. Jadi, dan report-nya pun cukup komprehensif ketika nanti menilai atau mengakses kemampuan berbicara dari student tersebut gitu ya. And then sertifikat yang diberikan juga ada ya, ada 3 nih yang bisa didapatkan ketika teman-teman nanti mengambil tes primary, TOEFL primary ini. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Gitu. Lalu setelah TOEFL primary, misalnya sudah mulai confidence, teman-teman mungkin bisa melanjutkan dengan TOEFL junior. Nah ini adalah tingkatan berikutnya dari TOEFL primary ya, TOEFL junior untuk students yang berumur kurang lebih 11 sampai 16 tahun di sini. Reading, listening, speaking sama. Jadi masih sama ruang lingkupnya reading, listening, speaking di situ. Jadi di sini adalah level selanjutnya dari TOEFL primary, di mana teman-teman nanti kelihatan juga skill-nya sudah sampai mana. Kurang lebih tes kontennya pun seperti ini nih, yang bisa teman-teman dapatkan. If you wanna take a screenshot, kalau teman-teman mau screenshot, silakan supaya nanti dapat gambaran. Pun nanti di akhir mungkin saya akan kasih link ya, kalau misalnya teman-teman mau lebih detail lagi, informasi-informasi yang soal TOEFL junior, TOEFL primary, nanti di akhir sebelum ini saya akan berikan supaya teman-teman bisa lebih detail lagi nih, memahami TOEFL primary dan TOEFL junior. Dan kalau teman-teman lihat di situ, CEFR range-nya pun naik ya. Kalau tadi misalnya A1, sekarang sudah naik ke A2 nih paling bawahnya. Karena memang diharapkan
ketika teman-teman sudah TOEFL Junior, harusnya levelnya sudah naik juga gitu ya. Dan of course, detailed score report dan sertifikat juga bisa didapatkan dari TOEFL Junior. Jadi kurang lebih sama dengan TOEFL Primary, hanya saja levelnya memang naik. Ya, seperti itu. Nah, jadi itulah TOEFL ya, memang sifatnya adalah akademik yang mempersiapkan teman-teman untuk membuka peluang-peluang akademiknya ya, yang mau keluar luar negeri, gitu ya. Walaupun saya bisa katakan mungkin ada juga beberapa institusi yang memang memerlukan TOEFL, sertifikat TOEFL sebagai syarat masuk, gitu. Jadi balik lagi ke saya bilang tadi di awal, pastikan dulu kita mau kemana. Where do we want to go? Kita mau kemana sih? Kalau sudah tahu, ambil ini, gitu ya. Nah, tadi itu saya janji untuk memberikan link kalau misalnya teman-teman mau lebih detail mengenai TOEFL Primary dan TOEFL Junior. Teman-teman bisa klik link ini ya, yang ada di sini nih, silakan di screenshot dulu. Saya kasih waktu beberapa detik untuk screenshot mungkin, atau mungkin nanti bisa saya share juga mungkin di akhir presentasi saya di chat ya. And if you want to know more more detailed tes ya, mungkin sampel tes untuk primary atau junior itu ada di sini. Jadi teman-teman bisa cari, nanti ada sampel tes, ya, sampel ini, jadi teman-teman bisa langsung nyobain sendiri tesnya. Dan inilah TOEFL, di mana fungsinya adalah mengukur kemampuan kita secara akademik dalam berbahasa Inggris terutama ya. And then berikutnya yang mau saya sampaikan juga di hari ini adalah TOEIC, which is another side of English test, di mana di sini fokusnya adalah bukan akademik, tapi di sini adalah workplace related. Jadi di sini TOEIC di sini lebih ke arah workplace environment, lingkungan kerja. Jadi konten-konten yang kita temukan di sini sifatnya mirip-mirip dengan apa yang ada di dunia pekerja gitu. Jadi ini benar-benar situasinya seperti real world workplace scenarios gitu ya. Skill yang diujikan di sini biasanya adalah listening dan reading. Walaupun ada juga tes TOEIC lain yang sebenarnya by request ya, yaitu adalah speaking sama writing-nya. Tapi tetap yang diujikan standarnya adalah reading sama listening. Ya, again, jadi ketika teman-teman mengambil TOEIC, itu teman-teman diharapkan bisa mengerti explanation and instruction saya kira-kira dalam bahasa Inggris. Kita ngerti nggak sih apa yang dijelaskan dari audio atau mungkin dari teks gitu ya. And then kita mengerti nggak sih ada conversation, ada percakapan mengenai sesuatu yang ada di lingkungan kerjaan. Do we understand the context? Do we understand the meaning gitu. Kita ngerti nggak sih apa yang mereka obrolin nih, apa yang mereka sampaikan. Ataupun nanti ada semacam public talks and announcements, advertisement gitu ya. Again, lingkupnya masih workplace ya, yang berhubungan dengan pekerjaan dan real world gitu. Jadi ketika kita bicara soal TOEIC, ini memang jadi andalan ketika kita mau mengukur kemampuan kita in the workplace settings gitu ya, dalam setting workplace. Nah, saya akan kasih gambaran tentang tes konten yang kita hadapi di TOEIC ya. Totalnya ada 200 pertanyaan dan itu harus dikerjakan dalam waktu 2,5 jam. Which is not a lot of time gitu. Makanya di sini mungkin nanti selain dari skill bahasa Inggris, kita juga diminta diajari untuk manajemen waktu dengan baik gitu. Which is a real life skills that we should all have gitu. Kita mesti punya skill manajemen waktu dengan baik. Sebelum kita ngomongin bahasa Inggris, sebelum kita ngomongin, of course kita perlu manage waktu dengan baik. Jadi dari sini sendiri teman-teman lihat nih, ada 200 soal kita harus mengerjakan dalam waktu. Pikirannya juga harus bisa. Gitu. Jadi sahabat ada sahabat berbagi. Ada audio ya, maaf tadi ada yang ini kayaknya, sorry about that. Oke, saya mau kasih gambaran lagi soal TOEIC nih. Yang itu pertama dibagi menjadi 2, yaitu listening sections. Listening section itu kita ketemu soal photographs, di mana kita dicoba untuk mendeskripsikan gambar yang kita lihat. Apakah sesuai dengan diskusi atau enggak gitu. And then part 2 question and response, di mana kita diminta untuk memberikan jawaban yang sesuai dari statement ataupun question yang kita dengar. And then ada conversation sama talks.
Saya mungkin mau kasih gambaran singkat mengenai conversational small talks di sini bahwa mereka ini mirip-mirip. Cuma yang membedakan adalah conversation itu dialog, sedangkan talks itu adalah monolog. Jadi kalau conversation kita akan mendengar 2 atau lebih orang berbicara, and then kita diminta untuk mengerti konteksnya, di mana, kapan, siapa gitu ya. 5W1H lah standar. And then kalau talks hanya 1 orang saja yang berbicara, tapi dalam pertanyaan pun masih mirip dengan conversation. Jadi kita ditanya 5W1H-nya, gitu ya. Total pertanyaan dalam listening TOEIC di sini adalah 100. Dalam mengerjakan listening mungkin kita tidak terlalu fokus manajemen waktu karena kan kita ngikutin audio. Jadi manajemen skill-nya mungkin belum terlalu di sini. Yang membedakan berikutnya adalah of course reading sections. Nah, di sini skill manajemen waktu kita mulai diuji di sini. Di sini ada incomplete sentences di mana kita diminta untuk mengisi sentence yang bolong ya menggunakan grammar atau vocabulary yang tepat. Lalu dilanjutkan dengan text completion yang mirip-mirip dengan incomplete sentences. Yang membedakan adalah kalau misalnya tadi yang bolong-bolong hanyalah kalimat saja, text completion di sini kita yang bolong adalah satu teks atau whole paragraph. Nah, karena konteksnya TOEIC adalah workplace environment ya, di sini kita akan menemukan teks-teks berupa email, invoice gitu ya, and then mungkin advertisement gitu ya. Jadi itu yang nanti yang akan kita temukan di sini. Dilanjutkan terakhir adalah part 7 which is called reading comprehension. Di sini nggak ada lagi yang bolong-bolong, tapi di sini kita dapat full text di mana kita diminta untuk memahami apa yang kita baca. Ya, saya rasa ini teman-teman saya rasa familiar dengan ini karena semuanya multiple choice ya. Dan total pertanyaan adalah 100. Gitu. Nah, di sini kita punya waktu sekitar 75 menit untuk mengerjakan soal reading. Ya, kalau kita pakai matematika dasar aja, 75 menit untuk mengerjakan satu soal, kita nggak bisa ngerjain satu soal 1 menit gitu. Jadi kita mesti menghemat waktu dengan baik. Dengan cara of course lebih praktis membacanya, diasah gitu ya. Lebih sering-sering membaca, mengambil informasi, memilah informasi yang kita butuhkan mana, yang kita nggak butuhkan mana. Jadi kemampuan-kemampuan seperti itu perlu kita asah gitu ya. Ketika kita bicara soal reading. Jadi secara overview, inilah yang akan kita dapatkan. Jadi ketika kita sudah melakukan listening sama reading, skor yang kita dapatkan antara 10 sampai 990 gitu di sini. And then mungkin kalau teman-teman penasaran dengan official score report yang kita dapatkan dari TOEIC, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi kita juga dapat report yang lumayan komprehensif ya ketika kita melakukan tes TOEIC, listeningnya berapa, readingnya berapa, dan ada total score di situ. Ini mungkin untuk individual test taker ataupun nanti ada yang mungkin ikut institusi tertentu ya. Jadi kalau yang sebenarnya yang ikut institusi tertentu nanti mungkin nggak pakai foto di situ. Mungkin itu yang membedakan. Nah, kurang lebih mungkin itu sedikit gambaran singkat yang bisa saya berikan mengenai TOEFL sama TOEIC ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat sedikit perspektif nih tentang TOEIC sama TOEFL ya. Nah, TOEIC memang didesain untuk the needs of the working world, gitu. Untuk kebutuhan memang yang saya rasa cukup umum ya, yaitu untuk kebutuhan pekerjaan gitu. Jadi memang konten-konten diambil dari berbagai macam real world text gitu. Jadi mungkin sedikit menyimpulkan dari apa yang sudah saya bahas hari ini ya mengenai TOEFL dan TOEIC sendiri bahwa mereka fungsinya memang berbeda. Apa sih fungsi TOEFL sama TOEIC tadi? Saya harap dari sini teman-teman sudah ada gambaran nih tentang mau kemana, where do I want to go? Saya mau kemana sih? Lebih baik saya ambil yang mana nih? Saya rasa nanti jawabannya akan berbeda-beda gitu loh. Dari yang teman-teman ambil ini, saya rasa di sini pasti akan berbeda-beda nih. Lebih baik saya ambil TOEFL atau ambil TOEIC nih. That depends on where do you want to go. Ini tergantung dari teman-teman mau ambil yang mana nih. Ketika teman-teman mau, oke, saya perlu untuk meningkatkan atau saya perlu sertifikat untuk kuliah di luar negeri. Kemungkinan teman-teman akan ngambil TOEFL dan fokus di skill-skill yang ada di situ. Saya perlu mau masuk perusahaan ini atau perusahaan luar negeri yang di sana. Dan itu kemungkinan teman-teman akan ngambil tes TOEIC. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan luar negeri, saya bisa kasih contoh mungkin terutama di Jepang ya, itu ketika kita mau masuk di sana, yang diminta adalah TOEIC tesnya. Gitu. Skor proficiency kita di mana gitu. Jadi ini sedikit perspektif dari saya mengenai
how to improve our English skills ya, dan terutama dalam konteks certification, karena itu yang jadi fokus utama kita hari ini. Mungkin sekian dari saya nih. Saya harap di sini saya bisa memberikan perspektif buat teman-teman tentang bagaimana dan mau kemana nanti berikutnya ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya balik lagi ke Mbak Selin ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi atas paparannya. Sangat inspiratif buat kita semua ya, terutama dalam meningkatkan kegiatan produktif dalam kemampuan berbahasa Inggris. Boleh kasih reaction dan komentar terima kasih nih kepada Pak Lutfi. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua bersama narasumber yang tidak kalah hebat, Budio Andespa Putrika Dewi, SPDI, selaku pendidik SMPN 1 Sungai Salan dan pendekar VR Millia Lab Bangka Belitung. Yuk kita kenalan terlebih dahulu. Seperti yang terlihat di layar masing-masing oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, Budio Andespa Putrika Dewi SPDI, teacher SMPN 1 Sungai Salan, pendekar VR Millia Lab, memiliki edukasi yang luar biasa ya. Di tahun 2004 sampai 2009, Bachelor in Islamic Education, 2022, pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Dio Andespa juga tidak kalah keren. Di tahun 2022, The Third Guru Inovatif, Alkep ICT Volunteer Virtual Training, 2021, Teacher Through Best Practice Writing, di tahun 2020, First Best Teacher PIGP, Participant Online Training for Language Teacher throughout ASEAN, dan 2019 Participant Training Camp SOAR. Wow, keren sekali ya. Kalau tadi kita membahas mengenai cara meningkatkan skill berbahasa Inggris, Budio akan memberikan insight mengenai how to increase learning motivation using VR. Kepada Budio, saya persilahkan. Alright, thank you Mbak Selin. Good morning everyone. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semuanya. Saya Dio Andespa Putrika Dewi, bahasa Inggris dari SMP Negeri 1 Sungai Salan. Untuk sesi kedua ini, izinkan saya untuk berbagi cerita terkait tentang bagaimana implementasi VR dalam pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah tampil? Sudah ya? Baik. Jadi sekali lagi untuk sesi kedua ini, Bapak Ibu sekalian, dan juga saya lihat ada beberapa mahasiswa juga, dan juga beberapa pelajar, dan jadi saya ucapkan selamat pagi. Hari ini saya akan berbagi cerita sebagai pendekar VR dan juga guru yang mengimplementasikan penggunaan virtual reality di kelas saya sendiri untuk pembelajaran bahasa Inggris. Dan mungkin saya cerita dulu sedikit bahwa saya mulai mengenal VR itu di tahun 2020, dan sebelumnya memang saya sudah beberapa kali menggunakan AR, dan kemudian punya keinginan sendiri kapan ya saya bisa belajar VR, dan mulai itu searching di Google, dan sampai pada suatu saat saya menemukan video dari Millia Lab terkait dengan penggunaan VR. Saya mulai kepoin itu. Dan setelah itu, alhamdulillah dapat kesempatan untuk bergabung di TOT-nya, Training of Trainers dari Millia Lab bekerjasama dengan IKI Pusat. Dan akhirnya sampai saat ini saya sudah mengaplikasikan penggunaan VR ini sejak tahun 2020 tadi. Dan sekali lagi izinkan saya untuk bercerita bagaimana penggunaan VR di kelas saya, khususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Kita akan mulai dari mungkin beberapa ide yang bisa Bapak Ibu guru lakukan khususnya, dan juga mungkin Bapak Ibu didik mungkin di lembaga non formal dan di universitas juga mungkin bisa ya, untuk beberapa ide penggunaan VR virtual reality di kelas bahasa Inggris. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk recreate real life situations. Nah, di sini kan yang saya hadapi adalah memang anak-anak remaja yang secara geografis kami memang berada di daerah yang saya tidak bilang terpencil juga, cuma cukup di pinggiran kota juga.
Sedangkan saya tinggalnya memang di Pangkal Pinang, di ibu kota, jadi jaraknya kurang lebih sekitar 38 km saya pergi bekerja, mengajar, pulang pergi. Dan sehingga untuk anak-anak di daerah ini memang mungkin masih perlu dukungan yang sangat besar untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Kemudian saya kenalkanlah beberapa education technologies yang saya aplikasikan di kelas, dan salah satunya adalah VR. Yang pertama saya lakukan dengan VR ini adalah untuk memfasilitasi dan mengajak anak-anak saya belajar. Pertama adalah recreate real life situation. Jadi saya misalnya bikin environment berupa kitchen, dapur, dan juga supermarket untuk kegiatan misalnya materi tentang procedure text. Kemudian saya juga mencoba untuk memasukkan audio dalam hal ini misalnya contoh pengucapan kosakata, bahkan dari mulai penyambutan awal mereka masuk di konten VR itu saya juga sudah selipin voice over saya, atau kadang-kadang karena saya nggak bisa beda-beda suara karena bukan dubber ya, jadi saya cari aja dari AI. Jadi ada banyak voice maker di website yang bisa kita gunakan, dan kita bisa generate AI voice dari situ, dan itu saya masukkan di audionya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk VR ini, dan ternyata Millia Lab juga sudah memfasilitasi dengan banyak fitur. Salah satunya tadi untuk insert audionya. Jadi konten VR yang digunakan ke siswa itu memang akan sangat membantu sekali, baik dari visual maupun dari audionya. Atau misalnya bisa juga ketika kita mengajar short functional text, nah ini kita juga bisa menyajikan beberapa contoh conversations misalnya dengan menggunakan latar environment yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Mungkin bisa jadi dengan situasi kota, jadi mungkin siswa saya yang selama ini biasa tinggal di desa, di pedesaan, bisa melihat lebih banyak lagi merasakan gimana sih kalau situasi kota, apalagi kotanya luar negeri misalnya, yang mereka mungkin memang secara fisik belum pernah ke sana. Jadi ini salah satu poin yang bisa kita fasilitasi dengan menggunakan VR. Kemudian misalnya bisa juga dengan konteks environment berupa library, perpustakaan, atau juga misalnya taman-taman terbuka dan seterusnya. Dan environment ini bisa kita create sendiri atau juga menggunakan dari aset yang sudah ada di Millia Lab. Jadi sebisa mungkin saya memang mencoba memanfaatkan semaksimal mungkin aset yang sudah ada dan sudah disediakan oleh Millia Lab di Millia Lab Creator-nya. Jadi itu yang pertama, saya mencoba untuk menyajikan sebuah environment, kita sebutnya environment di VR, dan itu memang merupakan representasi dari keadaan di real life gitu. Jadi paling tidak siswa punya kesempatan untuk bisa belajar dengan suasana yang berbeda. Gitu. Kemudian yang saya lakukan yang kedua adalah mengajak siswa saya untuk melakukan virtual trip. Ini akan sangat menyenangkan. Jadi Bapak Ibu pendidik yang menggunakan VR, yang saya lakukan adalah membuat Bapak Ibu nanti bisa juga membuat environment spesifik, misalnya tentang suatu tempat tertentu atau berkaitan dengan cerita misalnya, kemudian bisa mengajak siswa untuk melakukan tour virtual melalui VR, dan sembari itu kita juga bisa memberikan sebuah misi yang harus dijalankan oleh siswa. Nah, konteks dalam pembelajaran saya ini saya lakukan bersama siswa, dan hal ini memungkinkan siswa untuk mengeksplor suatu kondisi dengan kosakata baru, kemudian mendapatkan insight baru dari konten yang kita sajikan ke siswa. Dan ini bisa juga diaplikasikan misalnya dengan teks deskriptif gitu ya. Jadi ketika mungkin belajar tentang kosakata tentang hewan untuk anak-anak SD misalnya, Bapak Ibu bisa buat mungkin mereka mengunjungi sebuah kebun binatang, kemudian mengenalkan binatangnya langsung, apalagi di Millia Lab juga banyak aset-aset 3D di mana siswa bisa melihat satu benda hewan misalnya dalam bentuk 3D. Jadi memang lebih real life ketimbang hanya disajikan foto misalnya begitu. Atau kemudian misalnya tentang materi greeting dan lift taking, saya juga pernah mencoba membuat situasi seperti mereka sedang jalan-jalan pagi gitu ke suatu kota, ke suatu pasar ya
di suatu kota kecil gitu, di mana mereka bisa menemukan beberapa orang yang berbeda, baik itu dari orang Asia, Indonesia, maupun dari ras kaum Asia misalnya, dari aset yang ada di Mila Lab sekali lagi, dan itu bisa memperkaya mereka bahwa ya ini adalah representasi dari keadaan real yang kemudian kita bawa ke dunia virtual, dan itu bisa dieksplorasi oleh siswa. Dan selain itu, selain dalam konteks pembelajaran, saya juga menggunakan virtual trip ini misalnya dalam mode ini, bentuk ini dalam memperkenalkan sekolah kami. Jadi dalam beberapa kesempatan, khususnya di pameran pendidikan, saya membuat sebuah profil sekolah, kemudian saya setting memang isi konten biar saya memang dimirip-miripin, mendekati dengan keadaan sekolah kami, jadi dari mulai gerbang sampai ke bangunan dan beberapa detail lainnya, dan kemudian ya mengenalkan keadaan sekolah kepada pengunjung dan pengguna VR-nya, termasuk juga kemarin dari Sita VR bersama Pigijo juga mengadakan sebuah event, itu kompetisi konten VR terkait dengan desa wisata, dan saya membuat konten mengenalkan desa wisata Perlang dari Bangka Tengah, tempat saya bekerja saat ini, dan itu juga bisa, ide tersebut juga bisa, maksudnya ide tersebut juga saya ambil dalam konteks eksplorasi melalui virtual trip. Jadi saya bikin environment-nya seperti keadaan aslinya, tapi dalam bentuk 3D dalam VR. Jadi ide yang kedua itu Bapak Ibu nanti juga bisa menggunakan VR untuk pembelajaran bahasa Inggris dengan cara virtual trip seperti ini. Ide ketiga, misalnya Bapak Ibu bisa membuat cerita itu lebih hidup gitu ya, dengan cara membuat sebuah konten VR yang isinya berkaitan dengan sebuah cerita, dan ini akan sangat cocok jika kita aplikasikan untuk kegiatan atau pembelajaran naratif teks atau recount teks misalnya. Bagaimana caranya? Yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu bisa membuat sebuah environment, kemudian mengisinya dengan berbagai informasi dan aset visual. Saya terdengar Pak Syafi? Halo? Ya, video. Apakah suara saya terdengar? Siap, sudah terdengar dengan Oke. Maaf, tadi kayaknya baik, saya lanjutkan. Jadi yang ketiga adalah kita bisa mencoba membuat sebuah cerita itu bisa lebih hidup. Nah, kondisi di sekolah saya karena memang tadi latar belakangnya memang secara input siswa, karena di SD sekarang sudah tidak ada kewajiban untuk memasukkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di SD, berbeda sedikit dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi memang dari SD mayoritas siswa kami yang masuk sekolah kami memang belum mempunyai basic bahasa Inggris. Jadi memang kita harus mulai benar dari awal. Nah, tentu saja untuk sebuah teks naratif kadang-kadang bisa membuat siswa juga takut, ada khawatir, karena untuk memahami sebuah teks kan tentu tidak mudah, apalagi ketika teksnya panjang gitu ya, ketika dilihat udah berapa paragraf aja. Nah, yang saya lakukan untuk membantu mereka adalah dengan membuat cerita itu lebih hidup dan memasukkannya dalam konten VR. Ini yang pernah saya coba, itu untuk teks naratif, dan ternyata ini sangat membantu buat siswa saya. Dan mereka bisa memahami settingsnya lebih baik, dan mereka bisa memahami jalan ceritanya begitu dengan membuat konten VR yang isinya tentang cerita naratif yang merupakan menjadi materi saat itu. Dan mungkin ini juga bisa nanti diaplikasikan dengan materi teks lainnya, cerita dari konteks misalnya. Dan jika memang ada kemungkinan siswa bisa mengakses, membuka
Milea Lab creator-nya, Bapak Ibu guru juga bisa meminta siswa untuk membuat environment mereka sendiri sesuai dengan cerita yang mereka miliki. Entah itu nanti berkaitan dengan recount text atau mungkin berkaitan juga narrative text. Intinya adalah karena siswa saya memiliki keterbatasan bahasa Inggris dan memang sangat butuh bantuan untuk memahami bahasa Inggris itu sendiri, maka kemudian salah satu cara yang saya gunakan adalah membuat cerita itu menjadi lebih hidup dan menggunakan konten VR itu sebagai media pembelajaran, sehingga secara tidak langsung siswa mulai memahami jalan ceritanya karena mereka terbantu dengan adanya audio juga visual yang ada, bahkan juga anak-anak kinestetik juga suka karena mereka harus putar kepala, kadang mereka nggak kerasa jalan sendiri gitu ya. Padahal harusnya udah dibilang nggak perlu jalan, nggak perlu loncat gitu. Tapi karena kesan imersif yang mampu dihadirkan oleh VR, maka pembelajaran juga bisa menjadi lebih menyenangkan. Nah, kemudian ide keempat, ini saya sebut dengan relay group puzzle game gitu ya. Jadi kadang-kadang guru-guru mungkin tidak punya banyak device. Seperti saya saat ini saya punya 7 kacamata, 2 yang headset, yang 3 ada cardboard, dan ada juga yang plastik gitu. Dan memang sangat terbatas untuk siswa yang saya ajar 32, kadang 34 siswa dalam satu kelas. Maka dengan meskipun device-nya terbatas, saya bisa tetap menggunakan VR di dalam kelas karena Milea Lab juga kebetulan punya 3 mode yang bisa digunakan. Jadi kalaupun siswa tidak kebagian kacamata, mereka bisa menggunakan mode yang 360 atau yang non-zero. Jadi mereka tetap bisa menggunakan VR. Tapi memang kesan imersif itu akan lebih terasa, sangat terasa jika siswa menggunakan headsetnya. Jadi karena gear saya terbatas, maka saya buat sebuah relay group kayak gitu. Jadi mereka harus gantian, beberapa step mereka gantian, sekian menit mereka gantian, dan mereka harus mencari entah itu sebuah pertanyaan atau bahkan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya, atau juga memahami beberapa hal yang diminta oleh guru di dalam kelas. Dan ini bisa jadi salah satu ide penggunaan VR aplikasinya di dalam kelas. Jadi nanti mereka akan bekerja dalam kelompok dan disinilah akan terjadi interaksi. Kemudian mereka juga bisa saling bantu dengan bahasa Inggris itu sendiri, sehingga pembelajaran memang bisa jauh lebih aktif daripada misalnya ya hanya lecturing ceramah seperti biasa dan seterusnya. Dan ini juga misal kita bisa gunakan untuk diaplikasikan di materi misalnya teks lagi, procedure text, bisa juga naratif misalnya kalau mau ada yang kesan-kesan horornya bisa dimasukin ke situ, atau mungkin petualangan dan seterusnya. Jadi walaupun kita punya device yang terbatas, tapi ini masih sangat memungkinkan untuk dapat dilakukan untuk permainan dalam bentuk loop. Baik, itu mungkin 4 ide penggunaan VR yang sudah saya aplikasikan di dalam kelas, khususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, saat ini saya ingin sedikit berbagi cerita lagi tentang apa sih keuntungan menggunakan VR dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya. Apakah memang ini betul-betul 100% mujarab gitu ya, atau gimana. Nah, untuk sesi kali ini, saya mungkin ada 3 atau 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menurut observasi saya dan juga diskusi dan juga assessment bersama siswa, yang pertama yang mereka rasakan untuk penggunaan VR dalam pembelajaran itu adalah boosting engagement-nya. Jadi siswa bisa lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena VR ini bisa membantu mereka dan memungkinkan mereka untuk melihat sesuatu itu dalam bentuk 3D-nya. Dan hal ini tidak mampu dilakukan oleh hanya dengan gambar misalnya. Jadi memang ada anak-anak ya walaupun mereka visual bisa dikasih dengan chart, gambar dan seterusnya, tapi kadang untuk VR sendiri itu bisa memberikan apa ya, kalau saya bilang layernya lebih dalam gitu loh, ada depth. Kalau dalam foto kan gitu ya, ada depth-nya, ada kedalaman suatu objek. Kenapa? Karena ini bisa dilihat dalam bentuk 3D. Dan kesan imersif tadi yang menjadikan VR memang benar-benar bisa membantu siswa, mereka bisa berpindah tempat secara virtual dan bisa membuat sebuah kondisi pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan daripada kelas klasikal seperti biasa. Dan kemudian dalam hal ini juga siswa merasa mereka bisa mempelajari hal baru dengan
ya perasaan yang berbeda gitu, excitement-nya beda ketika saya pakai VR dengan saya yang datang mungkin hanya dengan menggunakan chart atau mungkin hanya dengan gambar dan puzzle yang bisa dibentuk gitu ya. Itu akan sangat berbeda, apalagi memang kondisinya penggunaan teknologi seperti ini VR khususnya itu masih hal yang baru di daerah kami, jadi memang excitement-nya lebih tinggi gitu ya. Memang bisa lebih menarik minat anak dalam belajar. Yang kedua yang saya rasakan dan juga siswa-siswa rasakan bahwa penggunaan VR juga bisa meningkatkan mood untuk belajar. Ya, sekali lagi tadi karena memang bagi kebanyakan siswa belajar bahasa Inggris itu kan ya bisa dibilang stressful ya, apalagi mereka yang selama ini di SD nggak pernah ketemu bahasa Inggris, tiba-tiba di SMP harus belajar bahasa Inggris yang kalau kemarin-kemarin kan tuntutan kurikulumnya juga banyak ya. Kalau sekarang kita bisa sesuaikan di kurikulum Merdeka, tapi yang sebelum-sebelumnya tuntutan materinya banyak. Sementara mereka memang belum punya fondasi yang cukup kuat misalnya untuk memahami bahasa Inggris pada level tertentu. Jadi memang mayoritas siswa juga merasa bahwa kalau sudah belajar bahasa Inggris itu sudah mulai stres gitu ya. Sama lah kayak matematika atau fisika di SMA misalnya dan seterusnya. Nah, tapi dengan penggunaan VR ini ternyata membuat mereka lebih excited gitu untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Karena mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran dan pengalaman belajar yang baru, yang sama sekali baru, yang selama ini tidak pernah mereka temukan. Yang namanya kita ketemu dengan hal-hal baru, biasanya kan memang bisa lebih excited, bisa lebih semangat pokoknya ya kalau sudah hal-hal baru gitu. Dan VR juga mampu meningkatkan pengalaman pembelajaran ini karena memang ada audio, dukungan audio, kemudian visual, bahkan tadi anak kinestetik juga mereka bisa ada beberapa aset yang mereka bisa dilihat dan kadang kemudian apa ya bisa ada penampilan yang berbeda dari sebuah aset yang sudah disediakan oleh Media Lab. Jadi memang dengan dukungan 3 aspek ini membuat penggunaan VR dalam pembelajaran bahasa Inggris itu menjadikan siswa punya mood yang lebih baik ketika mereka akan belajar gitu. Kemudian yang berikutnya ketiga, saya bilang ini adalah learning beyond the classroom. Bayangkan saja Bapak Ibu sekolah kami itu ya tidak besar, ya sebenarnya luas juga, cuma ya kelasnya juga kelas-kelas standar biasa dan kadang-kadang bagi anak yang kadang mereka sudah di sekolah itu kan dari kelas 7 ya, yang kalau saya ngajar kelas 9 kan berarti udah hampir 3 tahun mereka belajar di situ. Jadi kadang kebayang dong gimana, aduh udah bosen dengan suasana sekolah gitu-gitu aja, misalnya kelasnya juga begitu-begitu saja. Maka kita gunakan VR ini yang mampu membawa atmosfer baru dalam pembelajaran. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa excitement yang kemudian saya terima ketika menggunakan VR di dalam kelas saya. Dan meskipun dengan bahasa Inggris yang sangat terbatas, mereka bisa sangat terbantu dengan VR karena VR bisa memungkinkan mereka untuk mendapatkan konteks. Nah, ini yang agak yang buat saya menjadi spesial karena konteks yang bisa disajikan melalui VR ini bisa lebih nyata ketimbang ketika mereka disajikan teks misalnya untuk reading comprehension dan seterusnya. VR juga bisa membantu mereka untuk belajar memahami suatu cerita, memahami settingsnya, plots-nya dengan lebih cepat ketimbang mereka harus memahami teks-teks panjang yang ya belum apa-apa mereka udah kayak aduh miss teksnya lagi gitu kan. Jadi tapi ketika kita pakai VR dan kita sajikan cerita itu dalam VR di mana mereka bisa merasakan kesan imersifnya VR melalui pemakaian Google Headset, itu bisa akan membantu mereka belajar lebih cepat dan memahami lebih cepat begitu. Jadi bisa dikatakan memang VR memungkinkan siswa untuk belajar dan keluar dari kelas tradisional dan klasikal yang umumnya mereka temui sehari-hari. Dan nah ini yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa penggunaan VR ini juga membantu sekali untuk removing distractions. Ya kita tahu lah untuk ukuran kelas saya yang memang seringnya kelas besar 32 sampai 34 siswa dalam satu kelas, distraction itu bisa datang kapan saja dan dari mana saja gitu. Entah apalagi misalnya ada siswa di kelas lain yang lari-larian, izin ke toilet dan seterusnya. Maka tingkat konsentrasi siswa pun akan sangat mudah goyah dan mudah terpengaruh gitu. Dan penggunaan VR ini juga sangat membantu untuk mengatasi hal tersebut.
Kenapa? Karena ketika mereka menggunakan VR headset-nya, atau walaupun mereka menggunakan yang 360, fokus mereka akan lebih terbantu karena ada sesuatu yang mereka hadapi. Gitu. Karena mereka berada, misalnya pakai VR headset, mereka merasa kesan imersifnya memang mereka berada di suatu tempat yang berbeda dari kelas, dan itu membuat mereka bisa lebih fokus, dan kemudian belajar lebih siap belajar dan menerima materi. Dan bisa dibilanglah dalam beberapa menit ketika mereka menggunakan itu, mereka bisa free dari distraction, entah kawannya yang ngeganggu, yang ngejahilin, dan seterusnya. Dan kemudian karena ada bantuan dari audio dan juga ada teks yang bisa kita selipkan dalam VR kontennya, itu akan membantu mereka secara tidak sadar untuk practice English tanpa harus kita dorong-dorong terus gitu. Jadi secara tidak langsung ketika mereka fokus, mereka akan misalnya mengikuti itu pengucapannya atau salam yang atau apapun itu yang mereka temui dalam konten VR-nya tanpa harus kita suruh-suruh dan kita arahkan sering-sering gitu. Jadi mereka bisa lebih mandiri karena apa? Karena fokus mereka lebih bagus dan lebih meningkat ketimbang ketika mereka belajar dalam kelas-kelas reguler seperti biasa. Dan ketika mereka punya daya fokus yang lebih baik, pasti pembelajaran juga akan diterima dengan jauh lebih baik. Meskipun memang karena keterbatasan gear, ya kita harus bisa bagi-bagi dengan siswa-siswa yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh penggunaan VR yang tadi saya bilang. Jadi untuk promosi sekolah, saya juga menggunakan VR. Kemudian pembelajaran, termasuk juga dalam beberapa kegiatan. Kebetulan saya juga baru selesai mengikuti pendidikan guru penggerak, dan kemarin di Lokakarya ke-7, saya juga menyampaikan sedikit sekilas cerita tentang perjalanan kami sebagai guru penggerak, dan itu juga saya sajikan dalam bentuk VR, di konten VR-nya, dan para tamu undangan termasuk dari Dinas Pendidikan Bangka Tengah juga bisa menyaksikan apa yang kami sudah siapkan ketika itu di konten VR-nya. Dan ini adalah beberapa bentuk screenshot dari konten VR yang saya sudah siapkan. Yang ini tadi saya bilang yang naratif text, jadi mereka ketika pakai Google-nya, pakai headset-nya, ngerasa kayak, oh ya, saya tiba-tiba ada di hutan gitu ya. Ada di hutan, ada harimau, dan seterusnya. Ketika mereka pakai, oh saya sedang ada di sebuah kafe gitu. Saya sedang ada di di dapur, dan seterusnya, dengan koki, dan seterusnya. Jadi memang kita bisa bilang ini adalah pembelajaran yang beyond the classroom. Tidak hanya mereka lihat sebuah papan tulis dan kursi-kursi, tapi juga ada dunia lain yang mereka bisa eksplorasi sendiri. Dan saya rasa itu saja yang yang bisa saya bagikan saat ini dalam dua konteks cerita tadi, apa yang sudah saya lakukan, dan beberapa hal yang saya pikir adalah impact baik dari penggunaan VR di dalam kelas. Semoga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang hadir saat ini, dan juga pendidik yang hadir saat ini untuk bisa menerapkan dan menggunakan VR sebagai salah satu media pembelajaran dalam kelas pembelajaran kita, khususnya untuk kelas bahasa Inggris seperti saya saat ini. Terima kasih untuk semua perhatian yang sudah diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam bahagia. Saya kembalikan ke Mbak Selin. Keren sekali wawasan yang diberikan oleh Bu Dio. Terima kasih banyak ya Ibu. Kita bisa belajar ya bahwa teknologi akan semakin berkembang pesat, khususnya teknologi VR yang memiliki banyak benefit dalam proses pembelajaran, apalagi dalam berbahasa Inggris ya. Nah, saya mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk memberikan reaction dan komentar. Terima kasih kepada Ibu Dio atas wawasan yang sungguh insightful ya. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya persilahkan untuk raise hand, dan kami akan menyalakan mikrofonnya, atau bisa juga dengan mengetik pertanyaannya di kolom chat. Jadi silahkan untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang punya pertanyaan, boleh raise hand, atau menulis pertanyaannya langsung di kolom chat. Yuk, saya menunggu pertanyaan nih. Silakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Boleh untuk tulis di kolom chat ataupun raise hand.
Baik, ada pertanyaan dari Kak Agiardika Yafi. Apakah dari ITC menyediakan pelatihan sebelum pelaksanaan tes? Mungkin dari Kak Yeni ya bisa membantu Oke. untuk Boleh langsung dijawab ya. Oke, terima kasih dari Ibu Endang ya. Sorry, Bapak Agiardika Yafi ya yang bertanya, apakah ITC menyediakan pelatihan sebelum pelaksanaan tes? Jadi memang untuk program kami itu disesuaikan dengan nantinya institusi tersebut ingin menggunakan layanan apa saja. Tadi kalau diperhatikan ITC memiliki pathway, learn, practice, dan juga certify ya. Biasanya ketika kita bekerja sama dengan institusi, misalnya institusi pendidikan di kampus ataupun sekolah, itu kami menawarkan programnya adalah yang lengkap ya, ada teacher training, kemudian ada pembelajaran bagi siswa, kemudian ada final certification bagi siswanya gitu. Jadi nanti jika misalnya institusi tersebut mengambil semua program yang ITC tawarkan, berarti kita bisa menghadirkan trainer untuk melakukan persiapan sebelum tesnya gitu. Tetapi terkadang kita juga memberikan suatu complementary ya untuk pelatihan bagi siswa-siswanya sebelum melaksanakan assessment ataupun sertifikasi TOEIC ataupun TOEFL seperti itu. Jadi kesimpulannya ada, kita memberikan pelatihan sebelum menjalankan sertifikasi TOEIC ataupun TOEFL. Baik, terima kasih Kak Yeni untuk pertanyaannya. Sama-sama. Selanjutnya, bagaimana Budio menemukan ide untuk pembuatan konten VR bagi peserta didik? Silahkan untuk Ibu Dio, silahkan untuk menjawab. Baik, dari Ibu Fiona ya. Maaf, Ibu siapa nih? Mbak Selin boleh diulang tadi pertanyaannya? Ya, boleh Ibu. Bagaimana cara untuk menemukan ide untuk pembuatan konten VR untuk peserta didik? Kadang kalau ide tuh apa ya? Saya bisa bilang tidak ada cara khusus sih sebenarnya untuk ide. Cuma memang kita butuh menggali aja kira-kira apa yang akan diajarkan dan gimana celah yang bisa kita gunakan untuk menggunakan VR. Dan saya pikir rata-rata hampir semua materi itu bisa saja kita menggunakan VR. Hanya saja mungkin yang perlu diperhatikan adalah ketika kita sudah punya ide, kemudian kita coba membuat konten itu di dalam VR, yang perlu diperhatikan adalah salah satunya adalah durasinya. Karena memang ketika kami kemarin di TOT, di training oleh Milea Lab, bahwa ada penekanan ya sebaiknya memang penggunaan VR, apalagi yang pakai headset ya, yang mode VR-nya, itu dibatasi hanya 15 menit misalnya ceritanya gitu. Jadi memang kalau untuk ide sendiri saya tidak punya trik khusus Ibu, cuma memang yang saya lakukan adalah mendalami dulu materi yang akan diberikan ke siswa dan kemudian melihat ke konteks penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian baru melihat kira-kira apa yang bisa kita lakukan jika kita ingin memasukkan konten VR untuk materi tersebut. Dan mungkin yang tadi perlu diperhatikan salah satunya adalah untuk pembatasan durasi aja sih. Mungkin begitu Mbak Selin. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom komentar dari Fiona Ayu Sabrina. Sebelumnya apakah Kak Fiona mau langsung bertanya secara langsung atau mau lewat chat aja? Boleh dikasih respon ya. Oke, saya langsung bacakan saja ya. Izin bertanya untuk Ibu Dio lagi. Apa saja kendala yang Ibu hadapi ketika menggunakan VR kepada para siswa dan solusi yang Ibu berikan? Lalu, kurang lebih berapa bulan atau berapa tahun Ibu benar-benar menguasai aplikasi Milea Lab? Silakan dijawab, Ibu. Baik, terima kasih. Halo Ibu Fiona. Wah, dari UNESA ini ya, guru fisika. Atau mahasiswa fisika mungkin. Baik, kalau kendala mungkin yang pertama itu memang kendalanya adalah di jaringan internet. Karena kadang-kadang siswa kami itu jarak antara pemukiman dengan sekolah itu lumayan ada beberapa kilo. Jadi memang ketika di pemukiman mereka pakai provider tertentu yang ternyata di sekolah itu
untuk jaringan itu tidak stabil gitu. Nah, yang paling kendalanya di situ sih. Yang saya lakukan untuk mengatasinya ada biasanya ya, sekolah punya WiFi ataupun kadang kalaupun misalnya ada kendala di WiFi ya saya tethering untuk WiFi ke siswa yang jadi WiFi saya dipakai di-sharing ke siswa dan itu bisa membantu mereka untuk bisa lebih lancar mengakses. Dan kendala lain mungkin paling tadi dari segi ini aja sih headset-nya karena saya punya terbatas sekali sedangkan siswanya banyak, maka yang saya lakukan adalah tadi saya bisa gunakan per grup, jadi ada grup-grup kecil, mereka bisa gantian menggunakan headset-nya. Nah, sementara lainnya pakai headset, kalaupun memang tidak bisa, kita bisa gunakan mode 360 yang ada di Melia Lab Viewer-nya, dan atau juga di non-giro. Kadang ada HP siswa yang memang tidak mendukung untuk 360, jadi mereka bisa gunakan non-giro. Jadi sebenarnya kendala-kendala seperti itu tidak terlalu, saya bilang tidak terlalu besar, karena memang dari Melia Lab sendiri sudah memberikan fitur-fitur yang sangat membantu, terutama untuk aplikasinya di daerah seperti kami gitu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, berapa bulan sampai saya bisa menguasai aplikasi Melia Lab? Tidak lama juga, jadi kita training waktu itu ada beberapa kali pertemuan dan setelah training itu saya sudah bisa dibilang sudah mulai bisa menggunakan dan membuat konten sendiri dan sampai benar-benar merasa nyaman itu mungkin ya tidak sampai 2 bulan sih. Jadi memang saya pikir karena Melia Lab ini tidak perlu coding dan memang saya tidak punya basic coding, jadi dengan fitur drop and drag yang disediakan oleh Melia Lab di Melia Lab Creator-nya itu sangat-sangat membantu kami para guru yang notabene-nya memang tidak punya basic di coding ya, di programming gitu. Jadi memang sangat terbantu. Jadi jangan khawatir Ibu, walaupun kita tidak punya basic coding ataupun programming dan tidak terlalu mengerti itu, kita masih sangat bisa menggunakan Melia Lab ini untuk membuat konten VR dan sesuai dengan pelajaran yang ingin kita berikan ke siswa, karena memang dari Melia Lab sudah memfasilitasi dengan bentuk drop and drag. Jadi memang sangat-sangat memudahkan dan membantu kita. Jadi jangan khawatir, itu sudah TOP banget pokoknya, tinggal pakai. Begitu. Saya kembalikan ke Mbak Selin. Semoga membantu ya jawaban saya, Bu Fiona. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Tri Wahyuli. Izin bertanya mengenai TOEFL, mungkin bisa diinfokan ke kawan-kawan tips belum mengikuti tes selain mengikuti les berbayar, agar lebih semangat dalam mengembangkan kemampuan secara mandiri. Untuk Pak Lutfi, boleh untuk memberikan jawabannya? Mohon maaf, Pak Lutfi boleh untuk meng-unmute terlebih dahulu. Ya, sip tadi. Kayaknya tadi gara-gara saya keluar jadi nggak co-host lagi sih tadi kayaknya. Oh, oke, baik-baik. Sip. Oke, thank you tadi pertanyaan. So, gimana kita supaya menghadapi TOEFL ITP tadi? Sebelumnya mungkin berarti Pak Tri ya kalau tidak salah ya, Pak Tri berarti sudah yakin ya mau ngambil TOEFL ITP ini. Berarti persiapannya sekarang lebih ke arah Pak Tri sendiri sudah paham belum nih TOEFL ITP itu formatnya seperti apa gitu. Jadi sebelum kita ngomongin ini, kita pahami dulu nih konteks TOEFL ITP itu seperti apa. Jadi saran saya supaya semakin semangat dan supaya mungkin bisa mandiri juga ya. Coba Patri research official source-nya itu dari mana nih TOEFL ITP ini. Jadi kita paham format-format tesnya segala macam. Dan of course persiapan yang lebih pentingnya, of course yang nggak penting adalah persiapan skill kita sendiri. Nah itu maksudnya latihan-latihan dari segi grammarnya, vocab-nya, latihan vocab. Nah pembiasaan diri dengerin kata-kata bahasa Inggris itu ya. Mungkin sekarang akses kita ke bahasa Inggris itu bisa dibilang unlimited ya. Teman-teman bisa akses bahasa Inggris tuh lewat YouTube, lewat Netflix segala macam. So persiapan dari sisi itu saya rasa itu banyak, jadi membiasakan diri kita dengerin audio bahasa Inggris ya. So do it in a fun way, saya rasa itu juga bisa dilakukan gitu loh, ya. Sambil nambahin vocab, nambahin grammar, membiasakan diri kita gitu loh dengan kuping kita supaya dengerin bahasa Inggris itu juga penting gitu loh. Jadi so I hope my advice gives you guys some perspective ya. Itu sih yang saya harapkan. Mungkin benar-benar itu membantu juga. Saya berikan lagi ke Mbak Selin ya. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Amiruddin Ismuhu. Halo Budio, mohon izin bertanya, untuk pembuatan konten VR yang kreatif dan inovatif membutuhkan waktu berapa lama ya Ibu? Boleh dijawab?
Halo Pak Abdurrahman Munggu, ini sebenarnya pendekar legend udah ya. Tapi terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Saya agak takut dijawabnya sebenarnya. Tapi kalau ngomongin tentang berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk proses pembuatan sebuah konten, itu bisa macam-macam sih durasinya tergantung dengan tingkat kesulitan. Yang paling lama saya buat itu memang pas video yang tentang desa wisata Perlang itu, karena memang secara durasi itu lebih lama dan memang lumayan detail juga karena saya pengen menyajikan suasana desa Perlang itu memang lebih mendekati nyata gitu dalam konteks dalam konten VR-nya. Jadi memang itu cukup lama, mungkin sampai 3 minggu. Tapi kalau untuk pembelajaran biasanya sih durasinya paling sekitar 1 minggu. Itu pun tidak tiap hari ya, paling 1 minggu itu mungkin saya pegang, saya bisa bikin konten itu paling beberapa jam dalam 1 malam, karena biasanya saya kerjanya malam. Jadi paling ya dalam 1 minggu, tapi itu tidak setiap hari maksudnya. Jadi itu yang mungkin durasi waktu yang saya butuhkan. Kalau dikonversikan ke hari paling sekitar berapa ya? 2-3 hari untuk konten-konten yang lebih sederhana. Tapi memang untuk konten yang lebih rumit dengan aset yang lebih banyak itu bisa sekitar 3 minggu. Begitu Pak Amir. Terima kasih pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari chat. Bagaimana langkah awal untuk mempelajari dan mengikuti tes TOEFL maupun TOEIC bagi yang masyarakat umum atau awam? Silakan Pak. Sip, terima kasih Mbak Serin. Oke. Bagi yang awam, maksudnya mungkin masih belum paham teksnya. Nah, itu mungkin jawabannya masih sama ya dengan yang tadi saya berikan tuh tadi ke Patri ya. Kalau misalnya masih belum paham nih TOEFL sama TOEIC gimana gitu kan. Pertama, kita ngerti dulu nih. Apa yang mesti kita ambil gitu kan ya. Misalnya kita mau ke universitas mana nih? Universitas A, misalnya universitas di ini. Kita butuhnya apa sih? Butuhnya TOEFL atau TOEIC. Itu kita cari tahu dulu. Makanya penting banget kita research dulu sebelum kita gerak gitu ya. Kita mesti research dulu dengan official source yang pasti ya. Dengan source-source yang terpercaya yang sudah kita pilah-pilah. Oke, kita mau ke sini udah tetap. Kalau udah tahu itu, baru nanti kita pelajari formatnya. Entah itu TOEFL, entah itu TOEIC, ataupun tes lainnya mungkin misalnya IELTS. Kita mesti pelajari dulu gitu ya. Dan saya sarankan of course langsung ke official source-nya supaya memang informasinya terpercaya. Di situ misalnya kalau di website ITS dengan tadi yang saya share gitu ya, itu sudah ada sampel tesnya juga. Jadi kita bisa dapat sampel PDF, sampel question, sampel answer gitu. Jadi di situ lengkap sebenarnya. Kalau teman-teman ke website ITS langsung, yang di situ ada tes TOEFL sama tes TOEIC, teman-teman bisa dapat informasi yang saya rasa langsung gitu loh dari source-nya gitu, dari penyelenggara tesnya langsung. Yang saya rasa itu jadi penting buat orang-orang yang mungkin masih bingung nih, aduh TOEFL, TOEIC apa ya gitu. Kata orang begini, kata orang begitu, kata ini begini, kata itu begitu loh. Nah itu kan masih saya rasa saya ngerti juga paham. Karena di internet memang informasi kan bebas ya, dan memang ada yang mungkin bukan salah, tapi mungkin ada yang outdated gitu loh. Ada yang mungkin sudah lama. Karena mungkin saya infokan juga ada tes TOEIC, tapi yang ini versi lama, itu tes TOEFL versi yang lama nih gitu. Jadi saya sarankan lagi teman-teman langsung ke source aslinya, which is ITS gitu loh, ya. Dan ITC juga of course sebagai perwakilan di Indonesia gitu ya. Saya rasa itu nanti jadi kita dapat informasi yang langsung benar-benar dari penyelenggara dan juga reliable gitu ya. Jadi mungkin singkat cerita langsung ke dapetin resource-nya, dapetin pengetahuannya langsung dari penyelenggaranya, which is ITC dan ITS. Mungkin itu dari saya ya. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Seru sekali ya obrolannya. Harapannya dalam semua sesi dan tanya jawab berdampak bagi kita untuk lebih bersemangat lagi nih, meningkatkan skill berbahasa Inggris, dan juga mengimplementasikannya langsung penggunaan VR dalam proses pembelajaran agar keduanya saling balance. Baik, untuk acara selanjutnya yang ditunggu-tunggu nih, Grand Launching Program Millia Lab X ITC dan Informasi Program yang akan dijelaskan secara lengkap oleh Mas Andre Wirautomo selaku Business Development dari Millia Lab. Iya, terima kasih Selin. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang seluruh peserta webinar. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber Pak Lutfi, Ibu Dio yang sudah memberikan sharing informasinya ya terkait bagaimana kita meningkatkan English skill maupun implement dari metode pembelajaran VR di dalam pembelajaran. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Baik. Ya, izinkan saya memandu di sesi ini yang mungkin tadi seperti yang disampaikan juga sama Mbak Selin. Sesi ini mungkin adalah sesi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta webinar karena di sesi ini kita akan melakukan peresmian dari program kolaborasi antara Minalab dengan International Test Center atau yang disingkat dengan ITC. Sebelumnya izinkan perkenalkan, saya Andrea Wiratomo selaku Business Development dari Minalab yang akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan dari program kolaborasi antara Minalab dengan ITC ini. Adapun latar belakang dari program kolaborasi antara Minalab dengan ITC, menyadari di era disrupsi teknologi atau digitalisasi dalam dunia pendidikan tidak dapat dihindari. Salah satu tantangan yang utamanya sering dihadapi bagi pendidik maupun tenaga pendidik yaitu transformasi bagi tenaga pendidik maupun peserta didik dalam yang cakap akan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mengapa demikian? Karena sumber belajar bagi peserta didik dan tenaga pendidik semakin meluas, terutama sejak kehadiran internet. Hal tersebut membuat peserta didik dan tenaga pendidik harus lebih eksploratif dalam mencari sumber belajar yang baik dan tepat guna. Salah satu solusi dari tantangan tersebut adalah melalui upskilling, baik itu peserta didik maupun tenaga pendidik melalui literasi digital dan literasi bahasa. Maka dari itu, Minalab dan ITC dengan bangga memperkenalkan program sebagai upaya mendukung peningkatan literasi digital dan literasi bahasa khususnya dalam penggunaan bahasa Inggris. Berikut adalah rangkaian program kolaborasi antara Minalab dengan ITC yang mana pada pagi hari ini sehingga siang ini seluruh peserta sudah mengikuti yaitu webinar mengenai dengan tema mengenai how to improve student English skill yang telah kita lakukan. Lalu rangkaian program selanjutnya adalah Minalab dan ITC Academy, yang mana rangkaian program selanjutnya ini adalah sebuah complementary workshop dalam peningkatan literasi digital dan literasi bahasa Inggris yang memiliki tema khusus di setiap bulannya. Untuk detail temanya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya ada ITC Certification, yaitu adalah program bundling produk antara ITC dengan Minalab, yang mana untuk detailnya juga akan saya jelaskan di slide selanjutnya, dan rangkaian program kolaborasi ini akan ditutup atau grand closing-nya itu berupa Minalab dan ITC Exhibition, yang mana untuk tanggalnya akan kami segera umumkan. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai tadi ya tema-tema yang akan dilaksanakan dalam Minalab dan ITC Academy, yang mana untuk setiap batch-nya itu mengangkat tema-tema yang menarik untuk diikuti oleh peserta didik maupun tenaga pendidik. Jadi tidak terbatas di hanya peserta didik, tapi juga melibatkan tenaga pendidik, baik itu guru maupun dosen, yang mana untuk tema pertama itu mengangkat digital literasi yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023. Untuk batch selanjutnya, kita akan mengangkat tema mengenai TOEIC, yang mana akan dilaksanakan pada bulan Juli pada tanggal 20 tahun 2023. Dan yang batch terakhir akan mengangkat tema mengenai TOEFL Young Student Series, yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023. Kurang lebih itu 3 Minalab dan ITC Academy tema-tema yang akan kita angkat, yang mana juga menarik untuk diikuti oleh seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk dari ITC Certification yang mungkin tadi sudah di-mention juga oleh Pak Lutfi di awal, mengenai beberapa produk dari ITC yang nanti ya kita bisa bandingkan dengan produk Minalab. Yang pertama ada produk TOEFL Young Student Series, yang mana merupakan tes sertifikasi untuk uji kompetensi berbahasa Inggris yang berstandar global resmi dari ETS atau Educational Testing Service, yang ditujukan untuk siswa K-12 atau K-12. Selanjutnya ada produk TOEIC Listening and Reading Certification, yang merupakan tes uji kompetensi berbahasa Inggris yang ditujukan untuk para profesional,
baik itu untuk guru maupun dosen dan mahasiswa yang ingin melakukan asesmen kemampuan bahasa Inggrisnya sebelum memasuki lingkungan kerja. Yang mana kedua produk IT certification tersebut bisa didapatkan dengan harga spesial atau special price yang nantinya dibundling dengan produk DML Lab yang dikhususkan bagi institusi yang tertarik untuk menggunakan dari itu produk Mela Lab maupun produk sertifikasi dari ITC. Selanjutnya produk yang kedua yaitu ITC Certification IC3 Digital Literacy Certification. Yang mana ini merupakan sertifikasi keahlian umum dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berstandar global dan ditujukan bagi para profesional yang ingin tetap relevan di era disrupsi teknologi. Dan yang terakhir, produk mengenai English Discoveries atau ED, yang mana merupakan paket komplit belajar bahasa Inggris dengan metode blended learning melalui platform yang dikembangkan oleh EduSoft. ED sendiri ditujukan bagi para siswa maupun mahasiswa yang ingin belajar bahasa Inggris secara mudah dan cepat. Dan ini bisa didapatkan dengan special price juga dengan bundling produk lisensi individu dari Mela Lab atau yang dikenal sebagai Mela Lab Individual License. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai special price atau harga spesial dari produk-produk bundling baik antara Mela Lab dengan ITC, mungkin peserta webinar bisa menchat langsung di kolom chat ya, bisa dibagikan oleh admin untuk kontak person untuk menanya-nanya terkait special price apa sih yang ditawarkan dari produk-produk tersebut. Dia bisa diakses di kolom chat untuk kontak person ataupun juga bisa bertanya di kolom komentar di grup WhatsApp. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perkenalan dari program kolaborasi antara Mela Lab dan ITC. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini program kolaborasi antara Mela Lab dengan International Test Center secara resmi telah diluncurkan. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan, reaction, dan komentar terbaik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, karena secara resmi Grand Launching Program Mela Lab X ITC dan informasi program telah dibuka. Luar biasa sekali. Tentunya kami menantikan partisipasi dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya dalam rangkaian acara ke depannya ya. Selain itu, saya mau menginformasikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab di sosial media ITC dan Mela Lab, dapat dilihat di sosial media di @itc.id dan @Mela-Lab. Saya juga mempersilahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk mengisi presensi yang akan dibagikan di kolom chat. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah mengisi presensi, nanti akan kami kirimkan e-sertifikat ke email masing-masing. Jadi silakan untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan ya. Sambil menunggu presensi, harapan besar kami dengan webinar kali ini bermanfaat dan menambahkan pemahaman kita agar lebih memiliki motivasi untuk berkembang melalui bahasa Inggris dan juga teknologi VR dalam dunia pendidikan. Serta saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Lutfi dan juga Bu Dio yang telah memberikan materi luar biasa pada hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Lutfi dan Bu Dio untuk paparannya yang sungguh inspiratif dan insightful. Baik, apakah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya sudah mengisi presensinya? Oke, sambil menunggu mungkin dari beberapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang belum mengisi presensi, boleh saya mengundang untuk semua peserta yang hadir pada webinar hari ini menyalakan kameranya karena sebentar lagi kita akan ada sesi foto bersama. Jadi boleh yuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, boleh dinyalakan kameranya supaya terlihat ya wajah ganteng dan cantiknya untuk kenang-kenangan ya. Boleh dinyalakan. Dan bagi yang bisa menggunakan virtual background, boleh menggunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh para panitia di grup ya. Baik. Oke. Wah, saya sudah melihat banyak wajah-wajah yang muncul di layar saya. Bagi yang belum menyalakan kameranya, boleh saya undang untuk menyalakan kameranya. Karena kita akan ada sesi foto bersama. Oke, banyak sekali yang sudah mulai untuk menyalakan kameranya. Luar biasa, luar biasa.
Baik, baik. Baik, saya masih melihat ada beberapa peserta, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang belum menyalakan kameranya. Sekali lagi saya mengajak untuk menyalakan kameranya ya, supaya kita bisa melihat nih wajah-wajah dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia hari ini. Oke. Yap. Apakah dari para panitia, apakah sudah cukup? Bisa kita langsung mulai untuk foto? Siap, Mbak, sudah. Baik, boleh dipersiapkan gaya terbaiknya? Akan saya hitung ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Oke, apakah dari panitia sudah aman? Mungkin boleh satu kali lagi, Mbak. Oke, sekali lagi ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Kasih pose terbaiknya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya sudah menyalakan kameranya. Terima kasih banyak. Saya Kristifani Salin Kristek, pamit undur diri. Sekali lagi, Milia Lab dan ITC berterima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Selamat siang, sampai bertemu di program Milia Lab dan ITC berikutnya. Salam bahagia. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Milia Lab. Terima kasih Bu Dio dan Pak Lutfi. Terima kasih Kak Terima Yeni. kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih.